Di zaman ketika manusia belum mengenal sains, ketika hujan dianggap sebagai keajaiban dan petir sebagai suara langit, manusia memandang alam sebagai makhluk hidup. Dari dunia seperti itulah lahir seorang dewa bernama Baal. Baal bukan sekadar nama. Dalam bahasa Kanaan dan Fenisia, Baal berarti Tuan, penguasa. Ia dipercaya menguasai badai, hujan, petir, dan kesuburan. Bagi masyarakat agraris ribuan tahun lalu, hujan berarti hidup. Tanpa hujan, tanaman mati, ternak mati, dan manusia mati. Karena itu Baal dipuja bukan karena cinta, tetapi karena takut dan harap. Di kota-kota kuno seperti Ugarit, di sepanjang pantai Fenisia, dan di tanah Kanaan, kuil-kuil Baal menjulang ke langit. Di sana, para imam melakukan ritual yang aneh dan gelap. Mereka percaya bahwa Baal harus dibangkitkan setiap tahun melalui ritual seksual tarian ekstase dan pengorbanan darah. Karena menurut mitologi, Baal setiap tahun bertarung melawan dua kekuatan besar. Ia melawan Yam, dewa lautan dan kekacauan, dan melawan Mot, dewa kematian dan kekeringan. Jika Baal menang, hujan turun, tanah hidup, panen melimpah. Jika Baal kalah, dunia masuk ke dalam kemarau, kelaparan, dan kematian. Inilah alasan manusia rela mengorbankan apapun demi Baal, bahkan anak mereka sendiri. Ya, di beberapa kota, bayi dibakar hidup-hidup sebagai persembahan kepada Baal agar hujan turun. Dan inilah titik di mana sejarah berbelok. Lalu, datanglah agama-agama besar. Bangsa Ibrani membawa keyakinan baru bahwa alam bukan dikendalikan oleh dewa badai, tetapi oleh satu Tuhan yang maha tinggi. Dalam kitab-kitab suci, Baal disebut sebagai berhala palsu yang memperbudak manusia melalui ketakutan. Para nabi berkata, Baal tidak memberi hujan, Baal tidak memberi hidup, ia hanya menyedot darah dan jiwa manusia. Sejak saat itu, terjadi perang spiritual. Di dunia lama, Baal adalah dewa. Di dunia baru, Baal disebut penipu, roh palsu, dan iblis. Namanya berubah dari dewa hujan menjadi penguasa kegelapan. Berabad-abad berlalu, kuil-kuil Baal runtuh, para imamnya lenyap. Tetapi, namanya tidak pernah benar-benar mati. Dalam buku-buku okultisme dan demonologi Eropa, Baal muncul kembali. Bukan sebagai dewa alam, tetapi sebagai raja iblis. Digambarkan sebagai makhluk yang memberi kekuasaan, memberi kekayaan, memberi pengaruh, tetapi menuntut jiwa manusia sebagai gantinya. Inilah warisan Baal yang sebenarnya. Dan sekarang, di era modern, kita mungkin tidak lagi membakar anak di kuil, tetapi Baal masih hidup dalam bentuk lain. Ia hidup dalam penyembahan kekuasaan, penyembahan uang, penyembahan nafsu, penyembahan ego. Baal adalah simbol dari satu hal, menukar nilai kemanusiaan dengan keuntungan. Itulah sebabnya kita wajib tidak mempercayai Baal, bukan karena patungnya, tetapi karena roh di baliknya. Roh yang berkata, korbankan segalanya demi aku. Hari ini, Baal meminta kekuasaan dan rahasia. Dan di abad ke-21, ia tidak lagi tinggal di kuil batu, tetapi di pulau-pulau pribadi, jaringan elit, dan ruang tertutup kekuasaan. Salah satu nama yang mengguncang dunia adalah Jeffrey Epstein. Ia bukan raja, ia bukan presiden, ia bukan jenderal, tapi ia mengendalikan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, rahasia para raja. Di pulau pribadinya, orang-orang paling berkuasa di dunia berkumpul. Politisi, miliarder, selebriti, bangsawan. Mereka datang sebagai tamu dan pergi sebagai tawanan rahasia. Dalam dunia intelijen, ini disebut kompromat, rahasia memalukan yang bisa digunakan untuk memeras dan mengendalikan. Epstein bukan monster tunggal. Ia adalah alat dalam sistem kekuasaan global. Seperti Imam Baal zaman dulu, ia mengumpulkan korban untuk memberi kekuasaan kepada para elit. Lalu kita melihat nama-nama besar muncul di sekitar lingkaran ini. Salah satunya adalah Donald Trump. Dalam dokumen dan foto lama,
Trump dan Epstein terlihat berada dalam pesta yang sama di lingkungan sosial elit New York. Dan satu nama lain yang sering dibicarakan dalam konteks jaringan geopolitik Timur Tengah adalah Benjamin Netanyahu. Bukan karena bukti ritual atau pemujaan, tetapi karena jaringan kekuasaan global yang menghubungkan politik, intelijen, uang, dan skandal. Inilah wajah baru Baal. Bukan patung bertanduk, tetapi sistem yang memakan manusia. Dulu, Baal meminta anak-anak dikorbankan agar hujan turun. Hari ini sistem Baal meminta anak-anak dan yang lemah dikorbankan agar kekuasaan tetap berada di tangan elit. Bentuknya berbeda, tapi rohnya sama. Kekuasaan dengan harga jiwa manusia. Dan inilah yang membuat dunia modern lebih berbahaya daripada dunia kuno. Karena sekarang, tidak ada api di altar, tidak ada patung di kuil. Yang ada hanyalah kontrak rekening bank, kamera tersembunyi, dan jaringan rahasia. Baal tidak lagi disembah secara terbuka. Ia disembah secara diam-diam oleh mereka yang ingin menguasai dunia. Ketika kamu melihat elit yang tak tersentuh hukum, skandal yang menghilang, kejahatan yang tidak pernah benar-benar diadili, ingatlah, itulah tanda bahwa Baal masih hidup, bukan sebagai dewa, tetapi sebagai sistem. Kalau kamu percaya bahwa dunia ini dikendalikan oleh jaringan kekuasaan gelap, tulis di komentar, Baal modern hidup, dan subscribe Elang Geo Insight, karena kita tidak membicarakan dongeng. Kita membicarakan apa yang tidak boleh kamu tahu.